Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ini mungkin selalu majelis sirah nabawiyah memang tidak ada waktu untuk tanya jawab. Akan tetapi kok ini waktu cuma tinggal 20 sampai 15 sampai 20 menit, maka amat baik kita gunakan untuk diskusi agama saja yang mungkin jarang-jarang pernah terjadi ketika kajian. Sebelumnya tadi saya, kalau tidak ada yang nanya, saya juga tidak masalah nih, rapat ya mikir ini. Kalau ya seneng-seneng wae nek ora ana sing takon. Cuman kalau ada yang tanya, alhamdulillah, berarti kita bisa berinteraksi sambil menikmati wedang, roti gembong, injur mangane piye nek model ini, tiga Bali. Tadi di daerah Silok saya ditanya sama bapak-bapak, apa hukum memakan landak? Ternyata tadi ketika saya jawab sama beliau, landak itu ialah salah satu di antara jenis hewan yang halal, baik landaknya besar ataupun landaknya kecil. Cuman tentunya makannya tidak sama durinya. Kalau sama durinya bisa haram karena menyakiti diri sendiri. Mungkin cara penyajiannya gimana saya sendiri kurang paham, karena sampai sekarang saya juga belum pernah makan landak. Cuman hukumnya hampir mirip seperti kelinci, satu jenis hewan yang halal untuk dimakan. Itu landak. Tidak tahu tadi ketika ditanya, sang penanya itu bilang yang makan landak itu tadinya sakit apa gitu terus sembuh. Jadi memang ada sebagian jenis hewan yang memiliki serat-serat yang berbeda dan itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu juga harus kita pahami. Kalau memang ada hewan yang halal, janganlah kita mengkonsumsi hewan yang haram. Contoh, ada sebagian yang makan, naudzubillah min dzalik, empedu ular dengan alasan untuk obat. Apa hukumnya? Kalau memang tidak ada obat selain itu, sehingga masuk ke dalam kategori darurah, boleh. Dan itu bukan dengan coba-coba, harus dengan orang yang betul-betul paham pengobatan dan merekomendasikan orang itu untuk memakan empedu ular atau makanan-makanan haram yang lain. Itu pun juga dengan kadar dibutuhkannya saja. Itu masuk ke dalam hukum ad-darurah tubihul mahdhurah. Kalau perkara sudah darurat, maka memperbolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Contoh juga ada orang tersesat di gunung, dia tidak dapat makanan apapun kecuali babi hutan. Maka dia boleh memakan babi hutan dengan secukupnya saja, sekiranya untuk mempertahankan hidup. Tidak boleh mentang-mentang ini udah boleh ini, terus disate, digulih, 2 porsi, 3 porsi, ini ranggenah gitu. Sekedar untuk bertahan hidup saja. Kalau tidak makan ini mati, tahan hidup. Itu juga harus dengan rekomendasi orang yang ahli hibrah untuk empedu ular tadi. Beb, coba-coba, yakinmu coba-cobamu rakanggo tidak bisa menghilangkan keharamannya. Itu saya nyun sewu berbagi pertanyaan yang tadi sore saya ditanyakan, semoga bermanfaat. Yang nomor 2, sebelum ada yang tanya dan kelihatannya kalau potongan-potongan, wah ada yang mau tanya. Waalaikumsalam. Mungkin saya mau tanya di sekitar kehidupan sehari-hari. Jadi gini, yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah, saya permasalahannya pernah ya saya searching di internet juga sama ustadz-ustadz ini,
anak yang berlainan jenis, ini, bolehkah memandikan orang tuanya gitu loh. Jadi dia beda dengan jenis kelaminnya dengan orang tuanya. Bolehkah? Permasalahannya saya lihat di masyarakat itu kadang anak yang sudah akil balik lah, umur yang ya saya anggap enggak inilah enggak boleh lah. Permasalahannya ada ustadz mengatakan itu boleh, ada ustadz yang bilang itu tidak boleh. Jadi bukan mahramnya katanya. Gitu. Itu pertanyaan saya, bolehkah anak yang berbeda untuk memandikan jenazah orang tuanya? Ya begitu aja, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sudah mulai muncul pertanyaan yang harus mikir ini. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus mengenai memandikan jenazah. Ketika memandikan jenazah itu ada step orang yang paling pantas untuk memandikan jenazah. Yang pertama, kalau memang ada dari kerabat yang satu jenis, yang ahli di bidang memandikan, maka dialah yang terbaik. Kalau ada Bib, ini ada orang lain, sama ada keluarga, dua-duanya sama-sama ahli di dalam memandikan jenazah, bagusnya yang keluarga. Tidak ada keluarga yang ahli memandikan jenazah orang lain. Sekarang tidak ada yang ahli, adanya keluarga atau orang lain, maka bagus tetap yang keluarga, baru orang lain. Sekarang pertanyaannya, dari semua orang tidak ada yang bisa mandikan kecuali lawan jenis. Tadi udah sama jenis nih, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Meninggal ibu, ada anak yang pinter perempuan memandikan jenazah, anak. Tidak ada anak orang lain pinter. Tidak ada orang lain yang pinter. Anak walaupun tidak terlalu pinter, yang penting dia tahu wajib-wajibnya bagaimana memandikannya jenazah. Sebetulnya memandikan jenazah itu dibilas dari ujung ke ujung, cukup sebetulnya. Itu yang saya maksud perbedaan antara ahli dan tidak ahli. Kalau ahli itu yang ditekan perutnya, dibaringkan, itu ahli. Yang berikutnya ialah udah satu jenis tidak ada. Lawan jenis yang tidak batal wudhu ketika ini jenazah masih hidup. Kalau ibu ya berarti anak laki-lakinya, kalau bapak berarti anak perempuannya. Selama step sebelumnya masih ada, ini tidak boleh. Itu pun, ini pernah kesalahan seorang anak yang memandikan orang tuanya, langsung sabun pakai alas. Jadi tidak ada persentuhan antara kulit jenazah dengan kulit yang memandikan, dengan alas seperti nahu kain, seperti kain ataupun handuk. Jadi tidak ada ceritanya orang itu memegang alat kelaminnya orang lain yang dimandikan, itu tidak ada. Kenapa? Karena beralaskan, ada alasnya. Kecuali ada saat tidak ada alas, maka memastikan bersih hanya sekedarnya. Nah, jadi step-stepnya di dalam memandikan jenazah, pertama memang yang diutamakan ulil qurba, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, cuman yang pinter. Kalau misalkan kerabat tidak ada yang pinter, orang lain sesama jenis yang pinter, tadi yang kerabat juga sama jenis. Kalau tidak ada sesama jenis, pinter, tidak pinter, maka baru orang lain, kerabat yang lawan jenis. Tidak ada semuanya, baru boleh memasuki step yang berikutnya, lawan jenis ya orang lain. Itu pun harus disertai dengan penghalang. Jadi lawan jenis yang bukan mahram itu merupakan step terakhir. Kalau sudah tidak ada kerabatnya, tidak ada mahramnya. Contoh siapa? Kalau umroh itu, wah terus siapa ini? Ada orang jamaah umrah ya til dewe. Tidak ada kerabat, tidak ada yang dikenal, maka diserahkan kepada orang yang
bertugas untuk memandikan jenazah dan setiap harinya banyak yang dimandikan jenazah di umrah. Hukumnya apa itu, Bib? Sumpama apa yang berlainan jenis itu? Sumpama anak sama orang tua itu. Nah, kalau misalkan kalau yang step yang apa sebelumnya itu ada gitu loh. Iya. Tapi anak memaksa untuk memandikan. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, hukumnya apa itu, Bib? Enggak bolehnya enggak bisa dikatakan haram ya, cuman ya emang kurang baik ya. Kurang baik. Kalau kita bilang haram, enggak haram. Enggak haram karena memandikan jenazah tidak terlihat juga. Kita harus tahu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau memandikan jenazah itu aurat yang dimandikan itu tertutup. Jadi memandikan jenazah di bawah kain. Kalau laki-laki tetap antara pusar dan lututnya itu tertutup. Yang masuk cuma tangan aja. Enggak haram, enggak, karena enggak melihat aurat juga. Cuman kurang baik, ya, kurang direkomendasikan ya. Memang yang terbaik ialah step-step. Contoh, ada orang yang pinter ngimami, cuman yang enggak pinter ngimami. Bacaannya bagus enggak? Bagus. Apakah haram? Ya enggak haram. Cuman kurang afdal. Gitu. Keharaman itu terjadi kalau ada persentuhan antara lawan jenis yang bukan mahram atau ada melihat aurat yang bahkan itu mahram. Melihat aurat yang mahram haram. Loh, Beb, ini bapak saya. Walaupun itu bapakmu, cuman antara pusar dengan lutut ini tetap haram. Beb, ini suami saya. Zaman hidupnya dia wes losdol. Harap diingat, dengan kematian laki-laki dan perempuan itu putus pernikahannya. Kalau memang si perempuan tidak nikah lagi, disambung sama Allah Ta'ala di akhirat. Cuman kalau perempuan itu nikah lagi, maka tidak disambung bisa. Jadi perempuan yang menikah lagi setelah suaminya meninggal, nanti di akhirat disambungkan dengan suaminya lagi tidak? Ada perkataan yang mengatakan tidak. Karena perempuan itu tetap akan menjadi suami daripada suami kedua, bukan suami pertama. Memang ada khilaf, ada yang mengatakan enggak, milih dia nanti. Mau jadi suami istri suami pertama atau istri suami kedua. Enggak mungkin dua-duanya. Sampai di akhirat pun wanita enggak bisa memiliki suami dua. Enggak, Aisyah. Udah boleh. Ngoten? Lega sama? Saya tidak pernah mendengar adanya keharaman memandikan jenazah. Cuman kalau kurang afdal ya, kecuali di dalam memandikan ini kadang-kadang anak tobiat ini, wah bapak, wah, dipeluk, di raba dengan, kalau misalkan sampai menyentuh atau sampai melihat aurat, maka itu haram. Kadang terjadi nih, kemarin beberapa waktu yang lalu di pinggiran kota Jogja, itu mandikan jenazah itu pangkon dan dilihat oleh orang rame-rame orang. Jadi anak memangku orang tuanya, 3 orang gitu, terus namun diiteri dengan kain dan jamaah melihat prosesi memandikan jenazah. Tertutup. Beb, ini gimana hukumnya? Saya tidak bisa mengatakan haram. Memang tidak ada yang haram. Aurat jenazah tidak terlihat. Cuman memang afdolnya dalam keadaan tertutup. Tidak terlihat, tidak open cup ngoten niku. Oke, cekap. Ada yang lain mungkin? Kalau yang ada mau tanya. Hebat tuh. Wah, jangan buka Google aja. Waalaikumsalam. Bagaimana kita sudah istiqomah, tapi semakin yakin kita istiqomah, masalah godaan semakin berat. Upaya yang harus dilakukan seperti apa supaya tidak terjerumus? Ketika ada orang yang istiqomah, cuman godaan semakin berat. Upaya apa yang dilaksanakan supaya tidak makin terjerumus terhadap godaan itu? Orang semakin tinggi derajatnya, godaannya semakin besar. Maka ketika kamu istiqomah, godaannya semakin berat, itu memang normal. Kalau kamu tidak istiqomah, godaannya tambah ringan. Nah, gimana biar tidak terjerumus di dalam godaan yang semakin berat itu? Ditambah istiqomah. Beda antara godaan orang-orang yang ahlillah sama beda godaan orang yang tidak ahlillah.
Ahlillah itu mana? Ahli ibadah. Beda, tambah besar godaannya. Maka contoh jabatan tambah tinggi itu godaan untuk korupsi tambah besar. Cuman tinggal tanda tangan aja dapat miliaran. Beda nek meng eselon 1 atau yang ana iki ana disuguh teh wae wis apik. Gimana? Ya istiqomah terus sampai kamu harus tahu tujuanmu apa. Nah, itu pentingnya. Istiqomah itu jalan lurus, tahu tujuan. Tidak akan belok sebelum meraih tujuan. Tujuannya apa, Habib? Tujuannya meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Itu tujuan kita. Sebelum dapat tujuan, jangan pedulikan segala macam godaan. Nah, itu memang berat. Syayyabatni hudun wa akhwatuha. Rasulullah bersabda, yang menjadikan aku beruban itu ialah surat Hud dan saudara-saudaranya. Apa yang ada di dalam surat Hud? Di mana Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirt. Muhammad, istiqomahlah kamu seperti mana engkau diperintahkan. Yang berat bukan hanya rindu, istiqomah pun berat. Berat. Oh, itu memang dikatakan bahwa sesungguhnya al-istiqomah khairun min alfi karamah. Jadi kalau di dalam tingkat kewalian, orang kalau sudah jadi wali, Pak, maka Allah Ta'ala akan berikan hal-hal yang hebat yang di luar nalar. Seperti tadi ketika khutbah, itu saya katakan apa? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Aku akan mencintai hambaku selama hambaku itu betul-betul bertambah pendekatannya kepadaku. PDKT-nya sama aku tenanan. Jadi PDKT seorang hamba bukan pakai bunga Allah I love you, bukan. Dengan apa? Dengan amal ibadah sunnah sebanyak-banyak. Sampai Allah sayang. Kalau Allah sudah sayang, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Dia mendengar dengan pendengarannya Allah. Bukan pakai kuping lagi. Allah berikan pendengaran-pendengaran kepadanya di luar kemampuan telinga untuk mendengar. Contoh terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan nabi. Umar bin Khattab bukan rasul. Cuman Umar bin Khattab bisa tembus ribuan kilometer pasukan yang sedang berperang. Umar bin Khattab di Madinah, pasukan perangnya ribuan kilo, Pak. Umar bin Khattab, woi, naik gunung. Ini pasukan yang ribuan kilo jaraknya dari Madinah, kok kayak suaranya Umar ini. Akhirnya mereka nurut. Mereka tidak bilang ini khurafat. Mereka tidak bilang ini apa? Naik gunung. Dari atas gunung ternyata terlihat mereka sudah dikepung dari kanan dan kiri dari depan. Jadi kalau mereka tidak naik, boom, hancur. Diserbu dari depan, kanan, kiri. Ketika mereka naik gunung selamat. Coba kita tidak naik nih, kena serbu. Ketika mereka pulang, menang. Apa yang menjadikan kalian menang? Kami sudah hampir diserbu musuh. Cuman kami mendengar suaranya Umar. Kapan itu? Pas hari ini jam sekian. Ternyata betul. Umar bin Khattab di saat itu teriak-teriak. Naik gunung. Apa yang menjadikan suara Umar bisa sampai ke sana? Allah yang menyampaikannya. Dengan apa? Dengan kedekatan antara Sayyidina Umar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang sudah dekat sama Allah, maka dia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sangat hebat. Jangan mencari. Wah, saya belum dapat, Beb. Saya hujan ya masih hujanan. Wah. Beb, saya kalau capek ya kakinya masih nyut-nyutan. Podo, Pak. Dikatakan istiqomahnya seseorang hamba di dalam ibadah lebih baik dengan 1000 kekeramatan yang terjadi dengan para wali-wali.
Jadi istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 kali mendapat kekeramatannya para wali. Itu tadi ceritanya Umar bin Khattab baru 1 kekeramatan. Umar bin Khattab punya banyak kekeramatan, Pak. Kalau dijumlahkan 1000 sama istiqomah seseorang, lebih baik istiqomahnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, insyaallah. Nih yang tanya juga kalau bisa istiqomah. Jangan tanya doa. Cekap kata sih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.